when troubles come and my heart burden be, and I am still and sit here in the silence till you come and sit with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I'm strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Pemirsa, tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita sambut co-host dan host fenomenal kita, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Cinta pada jumpa pertama, cinta rasanya cinta, oh inikan cinta, merasa bahagia saat jumpa, inikan namanya cinta, oh inikan cinta, cinta pada jumpa pertama, inikan rasanya cinta, oh inikan cinta, merasa bahagia saat jumpa. Luar biasa sekali. Give a applause for Max Sungga dan Santi Asuka Malam. Subhanallah, ya, lagunya mantap sekali ya. Iya, apa You Mas? raise me up ya. You raise Artinya me up. kau membangkitkan saya ya kan. Memang harus ada yang bisa membangkitkan. Kalau nggak ada yang membangkitkan. Aduh, seperti saya dengan istri saya Susi Similikiti Wele-Wele. Itu lagunya dari ini kan dari David Foster ya. Saya dari Kenny G saya. Forever Love. Cinta selamanya. Selamanya cinta lah ya. Mas, maaf. Lagu yang tadi bukan David Foster. Apa? Yang main kali, yang Iya. nyanyiin Josh Groban. Ya, yang ngiringi. Oh, yang ngiringinya. Aku tadi ngomongin kayak gitu. Oh, gitu. Aku salah dengar. Ketemu lagi di Bukan Bat. Luar biasa sekali penontonnya, subhanallah. Sebelah kanan mirip jeruk ya. Ini jeruk, itu jambu monyet. Sebelah kiri apel, sebelah kanan subhanallah. Mengkudu. Tapi yang tengah subhanallah. Aduh, apa Mas? Semangka. Semangka berdaun sirih. Tepuk tangan sekali lagi untuk semangka. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah cinta beda usia. Mungkin tanya ke Vega atau Ke ini aja beliaunya, Mas. ya, ke monggo, silakan. beliaunya. Aku enaknya manggil apa nih Mas? iya. Bang aja. Oh Bang. Iya. Bang. Bang, sini dong. Apa? Aku boleh nanya Bang? Kembalikan kaleng kerupukku. Horor Mas. Kalau Bang Mark Sungkar sama pasangannya ini kalau boleh tahu ini kan kita kayak kalau lihat sih seumuran. Iya. Tapi sebenarnya ini beda usianya berapa tahun nih kalau boleh tahu nih Bang? Seumuran cuman beda umur. Mang enak loh. Aja disuruh nanya. Jadi itu love is blind, cinta itu tidak pernah harus dikatakan kamu usia berapa. Yang penting saling menyayangi dan mencintai aja.
Ya, monggo silakan. Ini jawaban orang yang berpengalaman. Kalau Mas Tukul bukan love is blind lagi, Bang. Tapi love is picek ya, Mas ya. Saya ini penggemar beliau. Ya, Saya aku juga. masih ingat ya filmnya beliau itu 3 manusia, teka-teki 9 manusia. 9 orang ya. Luar biasa. Monggo, silakan. Monggo. Aku di mana? Di sini. Ini rombongan jeruk kok diem aja gimana suara? Saya Untuk rombongan mengkudu suaranya mana? Apel? Jambu monyet? Baik, galak. Apa kabarnya Bang Mang Sungkar dan Mbak Santi Asoka, pasangan mesra kita malam ini? alhamdulillah. Subhanallah. Monggo. Saya cat. Malu-malu kucing. Saya Iya. Kembali ke bahasa Inggris. Mbak Santi Asoka nih, pasangan ini mesra ya kita pada malam ini. Maaf ini ada pertanyaan yang tadi Yang sama tadi. Vega nih. Monggo nih. Beda usianya berapa? Iya. Beda usia? Iya. Oh, tadi belum dijawab nih? Belum. Oh. Oke. Bedanya cuma 45 tahun. Subhanallah. Ini yang Allah bener. sudah mempertemukan orang Ya, yang tidak bisa itu. membendung. Jadi lu mau ngomong apa? Itu mastok aja lu. Iya. Yang penting kan beliau-beliaunya itu nyaman di hati, Nyaman. nyaman di pikiran dan nyaman segalanya. Benar. Walaupun kamu itu beda sedikit tapi nggak nyaman ya percuma. Nyamannya nyaman hanya bungkusan aja, pura-pura mesra, pura-pura baik. Nyata Ternyata. Emang Mending siapa enak Mas? mana? Enak yang beda jauh tapi mesra dan lahir batin Apa? dibanding ya makanya. Mending beda jauh tapi nyaman. Iya nggak Mas? Ya, luar. Balik kalah laptop. Ini ketawa. Ini ketawa provokasi. Kayak seolah-olah saya itu melakukan hal yang tidak baik. Mas, Loh, lah, ya kan? bentar, Mas. Yang satu jadi kepancing kan. Padahal yang satu tuh baru disuruh pulang. Ada orang tuh datang lagi. Laptop saya dapat info dari istana nih gua mau katanya. nanya, tar dulu. Ya, Kan lu tadi pengen tahu bedanya. Ini tukang ngecek ngapain? Nih, maaf, monggo. Tukang ojek lagi nyari knalpot yang dicolong. Lucu, ini lucu. Selama 4 mata bukan orang baru ini yang lucu. Baru lucu. Baru lucu dan kreatif. Dari dulu lu cuma. Dari dulu nih. Emang beda lu sama Mbak Susi berapa tahun, Mas? Ratusan lebih. Saya sama Susi, subhanallah memang Allah mempertemukan tuh kayaknya memang pasangan yang radial sekali. Ideal. Ideal. Ya, yang ideal. ya, Radial tuh subhanallah. ban. Yang satu cantiknya luar biasa. Suaminya ganteng ya. Nggak kelihatan. 5 tahun Mas. 500 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Dia lahir 68, saya 63. Saya sionya kelinci, dia sionya monyet. Ya emang kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa kalau si Kelincinya monyet? dimakan sama monyetnya. Aduh. Terintimidasi. Bentar. Ini pemain bandnya ini provokasi. Ini namanya pemain band yang lagi kesurupan itu. Laptop saya dapat info dari istana, katanya Bang Maksungka pada waktu mau melamar Mbak Santi sempat ditolak. Monggo. Betul nggak sih?
Iya betul. Jangan dijawab dulu. Oh ya. iya. Saya penasaran ini ya. Yoi. Yoi. Apa yang menjadikan ada What's penolakan wrong? itu ya? Mesti ada sesuatu dan akhirnya bisa mendapatkan bidadari yang satu lagi. Gak sabar kan? Makanya jangan kemana, tetap bukan mat. Namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada cinta pertama, ini kan rasanya cinta. Oke masih dibuat mat. Masih semangat. Mana suaranya? Sudah nggak sabar untuk menggali ya, inspiring yang positif yang diambil nanti oleh para bintang tamu saya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Pemirsa, sebagai bagian dari kejutan untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, saya hadirkan seorang yang memiliki kemampuan yang sangat spesial sekali, yaitu dalam menggambar aura jiwa dan karakter. Jadi kelebihan ini nggak semua orang punyai ya. Karena nyari kerjaan lain udah susah. Mari kita sambut The Master Soul Driver. Apa kabar? Silakan Bega mungkin nanya. Mas itu mas, oh iya, ini dulu mas, apa kabarnya? Iya. Udah berapa hari nih nggak kesini ya? Dan requestnya banyak mas di Twitter Iya. yang nanyain masnya gitu. Kalau kali ini kan tema bukan empat mata nih mas, cinta beda usia. Nah bisa kan mas kira-kira menggambarkan aura dan memberikan solusi percintaan ke bintang tamunya mas Tukul semua yang ada di sini? Bisa? Kalau udah siap, angkat tangan ke kamera mas. Ke sana mas, Oke, monggo, Mas. ke Silakan, tempatnya sampai sebelah mas yang kanan. biasa. Iya. Silakan master. Kembali ke lab untuk Bang Max Sungkar nih. Lanjut pertanyaan tadi. Apa benar waktu mau melamar Mbak Santi sempat ditolak? Monggo. Penolakannya itu berupa diam. Oh, Sampai hampir 1 bulan saya menunggu, tidak ada jawaban. Setelah ada jawaban membuat saya gembira juga kecut. Wah, lo kenapa ya? Kok udah gembira ada kecutnya. Kayak makan jeruk lagi nih. Jadi gembiranya ternyata mau. Subhanallah. Tapi ada tapinya nih. Wah, but is Nunggu 2 sampai 3 tahun lagi. Jadi saya udah nunggu, saya udah nunggu 2 Sebulan tahun itu? lebih, Iya, ya suruh nunggu 3 tahun lagi, jadi 5 tahun. Saya mikir apa nggak busuk, mantan. ya enggak. Kesuwen lah. Iya. tapi itu alasannya kenapa nunggu 5 tahun? Masih ini? muda, masih muda ya, dia masih ingin kuliah, dia juga masih ya, dia takut nanti belum siap gitu kan. Siap menghadapi apa itu? Siap menjalani rumah tangga. Mungkin ada ketakutan, ada serangan pacar. Bukan. Alasannya sangat wajar. Alasannya sangat wajar gitu ya. Apakah saya bisa meninggalkan dunia remaja saya? Ya, alasannya sangat bisa Logika lah, diterima. masuk akal. Ya, sangat bisa diterima dan itu jujur. Saya justru menghargai karena ketulusan itu, kejujuran itu saya sangat bisa menghargai. Tapi kembali lagi, kalau Allah mau membalikan hati seseorang, itu kun fayakun. Saya tidak memaksa, tidak juga merayu. Saya hanya munajat kepada Allah. Pada akhirnya dibukakan hatinya. Saya tidak harus menunggu 3 tahun lagi gitu ya. Dia terima. Nah sekarang tahap berikutnya kan ada pintu-pintu nih. Iya, pintu pertama udah lulus. Pintu kedua ini orang tuanya, ada ibunya, ada ayahnya, ada adiknya, kakaknya gitu ya.
Nah itu yang harus saya hadapi hampir 1 tahun lagi gitu. Wah, prosesnya mesti ada berapa Iya. tahap lagi ya. Ya, saya cuma berpegang innallaha ma'as-sabirin ya. Allah berserta orang yang sabar. Tapi kun fayakun wa subhanadi biyadi malakutu sa'i'u wa ilahi turja'un. Ayat itu positif subhanallah, akhirnya Allah mengabulkan. Dengan kesabaran, karena sabar itu untungnya di depan mata, kalau emosi itu ruginya di depan mata. Betul. Subhanallah, akhirnya dapat bidadari yang sangat luar biasa. Bidadari, karena disebut bidadari itu dia luar dalamnya bagus. Dia nggak disebut bidadari karena luarnya bagus tapi dalamnya nggak bagus. Siapa yang kayak gitu, Mas? Lah, balik ngelek. Kang Ojek balik lagi. Tadi Kang Ojek, bukan Kang Ojek, Kang Kebun. Apa? Gua tahu Mas, dulu perjuangan lu dalam mendapatkan Mbak Susi itu melalui arah lintangan yang tidak mudah. Betul. Persaingan ketat itu. David Beckham, Ronaldo, Steve Gerrard, Tom Cruise. Nah, gue bilang kan susah kan? Iya, iya. Nah, gue cuma nanya, tadi kalau Bang Mark kan meyakinkan Iya, iya. orang tuanya bahwa dia serius. Nah, lu bagaimana meyakinkan orang tua Mbak Susi bahwa lu tuh manusia, Mas? Awalnya itu Awalnya manis, lama-lama nyakitin, jahat banget teman kita satu ini. Emang sih Mas Tuku kan selain beda usia memang beda alam, tapi gak beda. betul. Makasih. Memang saya makhluk astral. Ya, tahu dong kalau saya ini seorang cover boy ya kan. Tahu, maksudnya gini Mas, lu ngeyakinin orang tua Mbak Susi bahwa ya kondisi memang itu kan lu kan gak kayak sekarang betul, kan. betul. Nah, lu meyakinkan bagaimana cara lu berbicaranya. Iya bener Mas. Aduh. Kalau aku ingat waktu itu. Kalau tak dulu, terus kapan ngomongnya saya? Emang enak. Lu lucunya di mana gua? Malah lucu lu malah daripada gua. Lucu kelakuannya tau gak? Kalau gua ingat waktu saya meyakinkan orang tuanya bidadari itu, subhanallah. Ya harus meyakinkan bahwa saya itu bertanggung jawab untuk sampai akhir hayat. Sampai selamanya. Bahwa saya tetap berusaha walaupun saya nggak ada pekerjaan tetap waktu itu. Seorang cover boy pun dari majalah Serangga waktu itu. Jadi saya proses akhirnya alhamdulillah. Pokoknya minimal saya sehari harus bawa uang 20.000. Dengan entah kerja apa saja, alhamdulillah Tuhan membukakan pintu rezeki terus dan lancar. Dengan kesabaran selama 17 tahun akhirnya dibukakan pintu dan rezeki berlimpah. Alhamdulillah ya Mas. Karena tidak pernah berhenti untuk itu. Proses alam harus dengan kepasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan terus kita dengan emosi cepat kaya, cepat terus dapat jabatan, cepat orang terkenal. Proses alam yang bertahap-tahap, lika-liku yang harus dilalami, up and down dalam hidup, kerikil-kerikil tajam yang harus diinjak. Kembali ke lab. Memang awal tumbuh benih cintanya itu di mana dan gimana sih terus bisa lengket sampai sekarang. Mbak sekali-sekali Mbak Santi yang jawab ya. Oh iya benar belum jawab. Dari mana kenalnya? Ini sih urusan pekerjaan ya, Iya. karena cuman nggak dari awal langsung lengket mah. Iya. Baru nikah, udah nikah baru lengketnya. Iya jadi Sering udah ketemu mungkin ya. Sering memandang atau Pertama sering ketemunya ketemu gimana? atau mungkin datang lebih awal gitu atau apa? pertama ketemunya sih kagum ya lihat dia. Soalnya pertama ketemu aja aku nunggu dia lagi sholat duha, dia lagi zikir. Jadi dari situ yang subhanallah gitu ya, dia ini kan artis tapi ibadahnya masya Allah gitu. Dari situ ya sering komunikasi dengan lihat karakternya dia.
dia juga nggak langsung ngelamar ketemu langsung saya tertarik mau nikahin kamu nggak gitu, tapi setelah kenal 1 tahun karakter satu sama lain dia baru yang bilang, dia nggak langsung cocok nggak kalau saya jadi suami kamu, tapi dia nanya yang gimana kalau orang setua saya jadi suami kamu. Dia bukan nyatain dirinya sendiri ya, gimana kalau seumuran saya gitu ya. Bahasa Enggak, soalnya kalau ditolak nggak malu gitu kan. Kalau ditolak lu kan bukan saya gitu. Iya, ya, tadi pun fayakun aja, jadi positifnya tidak ditolak. Keyakinannya jangan setengah-setengah ya. Iya, dari situ kan kaget ya, kayak kesamber petir. Oh, kayak kesamber petir ya. Iya, cuman Sekarang kesamber apa itu? Kamu kok gini-gini? Kayak buka payung gitu-gitu. sempat nggak percaya juga. Pikirannya itu cuma bercanda gitu, ngapain juga sih nanya-nanya, tapi kan emang bukan dia ya. Jawabnya ya mungkin aja kalau emang Allah yang nentuin gitu. Ya dari situ yang dia nunjukin ketulusannya dia, perhatiannya dia, mikir juga apa benar ya dia sebenarnya dia gitu yang tertarik gitu ya. Cuman kesini-sininya aku juga lihat keseharian dia, sikapnya dia ini apa ya buat aku, dia nggak ada yang nggak tahu lah, dia ini gudang ilmu buat aku. Kalau dari Bang Mas Sungkar mau nambahin Bang? Iya, saya melihat dari awal kagum ketika pertama kali kenal waktu umur 16 tahun ya. 16 tahun sudah lulus SMA dan dengan nilai yang baik. Lalu keinginan belajarnya tinggi untuk kuliah, untuk memuliakan orang tua, taat kepada kedua orang tua. Itu yang membuat saya kagum. Yang lebih dari itu pemikirannya jauh sekali berbeda dengan anak-anak usia dia ya. Bahkan umur 20 tahun, 21, 22 yang banyak di Facebook, di ini yang sering sekali menyatakan segala macam jauh gitu. Jadi ini sesuatu yang lain gitu. Itu tanggapan saya yang pertama terhadap dia gitu ya. Setelah semakin kenal, semakin tahu tutur katanya, akhlaknya, ibadahnya juga ya. Itu yang membuat saya kelepek-kelepek gitu. Jatuh bangun aku mengingatmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan namun kau meminta membawakan pulang kembali ke lab. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada sosok yang bisa memberi pandangan mengenai pernikahan dari sudut pandang agama. Langsung aja kita sambut Ustadz Subagi Al-Bukhari. Barakallah. Langsung pulang aja deh. Mau ruqyah kamu loh. Kemana nih? Mau ruqyah mereka. Oh, di sini. Ini nanti bukan permata sahur, nanti sama beliaunya lagi ketemu. Lo bener nih kocak nih. Oh iya. Jadi tunggu kehadiran bukan permata sahur. Amin. Pemirsa, apa saja saran-saran dan pandangan apa saja yang akan diberikan kepada bintang tamu saya? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat. Habibi, Habibi, Habibi ya Nurale. Habibi, Habibi, Habibi ya Nurale. Oke Mas Jadi, Bukan Bat. Masih semangat.
suaranya. Balik kelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di Bukan Empat Mata lagi nih. Ya, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Senang sekali saya. Kangen deh. Spesialis malam Jumat. Ya pertama awalnya seperti itu, rezeki itu disyukuri, nanti akan ditambah lagi. Amin. Doa malam Jumat kan mustajab. Subhanallah. Amin. Jadi Insyaallah. jangan dianggap cuma sehari atau seminggu sekali, tapi kalau disyukuri akan berhari-hari akan menang. Jika kau kufuri nikmatku, akan kutambah kufur-kufur lagi. Aduh, nauzubillah. Jika kau syukuri, akan kutambah syukur nikmat. Amin. Makanya punya istri suci, subhanallah saya syukuri. Iya dong. Maksudnya biar nambah. Balik, karek. Ini disyukuri apa maksudnya? Gimana disyukurinya? Subhanallah ya kebahagiaan yang sangat luar biasa, tidak henti-hentinya sampai akhir sampai Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Saya takutnya dia jalan kepleset disyukuri. Ya enggak. Disyukurin beda. Ya enggak. Emang dia waktu pacaran kesandung aja cek. Aduh, batunya diambil. Batu kurang ajar. Udah ada orang mau lewat nggak mau minggir. Waktu pacaran begitu udah jadi istri punya anak-anak, sandung dek. Mata lu di mana sih? Udah ada batu lu masih di depannya. Dan Ustaz, itu Oke, ini Ga. bukan gua. Mas Tukul itu apa Ustaz? kan beliau ini termasuk pencinta Rasul SAW. Subhanallah. Rasulullah itu kan romantis sama Iya, istrinya. romantis. Mas Tukul Jadi sama beliau. sama. Jadi pernah dengar saya ceramah, Nabi itu pulang ke rumah. Jadi kalau nggak dibukain pintu tidur di luar. Tanya nggak ada makanan, Nabi puasa. Dan Nabi pulang, kalau Aisyah ngumpet, Subhanallah. biasanya di balik pintu. Iya, iya. Nabi kemudian mencari. Mas Tukul ngamalkan. Gimana tuh? Aduh luar biasa Mas Kasih, Tukul. makasih. Mbak Ustaz. Susi ngumpet, Mbak Susi ngumpet. cuman dia nggak tahu Mbak Susi ngumpet. Bukanya kekencengan. Jadi orang Emang nonton film Tom and Jerry, masa bininya sendiri dipencet pakai pintu. Gepeng dong. tapi Kan terasa. Tapi bini gua, istri gua tersayang itu kakinya ganjel. Begitu pencet. tapi aja. udah dapat pahala kedua. Masya Pahala kedua, pahala ingin Apa? mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener-bener subhanallah. Beliau ini mulutnya sangat terjaga. Kok mulut-mulutin ke saya? Maksudnya Jangan mulut dong Pak Ustadz. Congolnya ini loh. bagus. Bagus gimana Ustaz? Ya selalu memuji Subhanallah. ya kelebihan istrinya, kepandaiannya. pasti, Kan pasti. ngaji, Mbak Susi itu dari Senin sampai Senin lagi ngaji. Betul, betul, betul. Seminggu tuh 5 tasbih habis. Betul. Oh, habis dimakan Ustaz? Zikir. Emang bini gue serangga. Masa kapan habis dimakan? Nih, Ustaz. Ya, memang bener. Istri saya tidak pernah menggembal-gembalkan subhanallah. Pengajian itu dari ibu-ibu, dari ya, yatim piatu, Alhamdulillah. sunat masal tiap setahun sekali. Senang ya Mas. Ini aja pernah ditawari juga ya kamu ya. Teman-teman mulkul itu kalau mau sunat masal lagi ikut silakan. Sekali aja, sekali. Habis dah. Untuk Ustadz begini. Ya. Berbicara tentang tema kita pada malam ini, cinta beda usia. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz terhadap pasangan yang jauh berbeda usia? Pernikahan ideal itu menurut Islam seperti apa nih? Monggo Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Jadi sebenarnya nggak ada juga batasan usia berapa. Karena kan yang penting seorang itu mature, matang. Dan itu nggak tergantung dari umur. Ada orang tua mungkin ya, tapi dia tidak matang. Ada orang mungkin lebih muda, tapi dia visinya bahwa menikah itu punya tujuan. Betul. Sakinah, dawamul isyrah, artinya
pengen seperti yang difirmankan Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf sampai dia berjumpa dengan Allah. Jadi walaupun usianya muda, saya juga alhamdulillah dulu beda usia sama istri saya. Saya 21, istri saya 23. Ya kan? Bedanya dikit. Tapi kan beda. Pak Ustadz. Ngobrol sama ini aja Pak Ustadz. 21, 2 DB kan bedanya beda. Tapi kan maksudnya beda, Mas. Yang penting ada Iya. bedanya. Tapi waktu itu Ya, next. kita sama-sama punya visi. Ya, betul. Bahwa menikah ini adalah di samping kita beribadah, Nggih. merupakan sunnah, Nggih. junnatul adqiya, Nggih. bentengnya para orang-orang yang bertakwa, dan Nabi sendiri tidak merekomendasikan seorang itu membujang atau hidup menjomblo walaupun dia ahli ibadah. Kata Nabi, ana atqakum lahu wa akhsakum lillah. Saya paling taat, paling takwa. Tapi Nabi, ana asum wa uftir. Saya puasa tapi buka. Saya sholat malam tapi saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan Nabi juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang akan sunnah Nabi, dia bukan golonganku. Betul, saya setuju. Dan waktu itu Betul. Nikah itu enaknya nggak seberapa, tapi gurih. Ibarat salak itu salak pondok yang bangir. dan lagi di Bang Maksungkar senyum. dan dia juga kan separuh agama. Iya. Saya dulu waktu nikah, ya Allah, nggak punya modal Paham, apa-apa paham. kecuali keimanan. Paham, Tapi paham. Jangan gitu dong, Mas. Paham. Lu dulu Ustaz tuh tukang mancing kok. Mancing keributan di daerah sana tuh loh. Tapi walaupun kita mancing berdua dari pagi, dia tuh sholat duha di masjid jamaah. Dia sujud kalau nggak dibangunin orang lain nggak baik. Ustaz, itu bukan sujud, tidur. Ustaz itu buka kartu pada orang buka kartu orang banyak. Akhirnya tahu dong. Ini apa? Masa sujud dari jam 7 pagi sampai 3 sore. Aduh. Emang Nova kalau tidur kayak gitu. Mirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan pasangan yang tidak kalah romantisnya walaupun tepat beda usia yang cukup jauh. Siapa dia? Langsung aja kita sambut. Hengki Kurniawan dan Sonya Fatmala. Aku ingat saat itu kami saling berpandang ceria terpaku. Obrolan yang terus kita sedang. Obrolan tolonglah daku datang kembali. Ku cintai. Sahabat lama Bang. Mas Gua Tukul kalau kan ya. senior. Oh yes, pastinya saya. Gile lo kayak kembar. Iya. Kan dia duluan. Iya. Saya nih yang belum belajar. Pengen belajar nyopir di sana. Kita berdua belum lulus. Hah? Buka silakan dulu. Elek. Ini kuala ada aja ini. Untuk Mas Hengki dan Mbak Sonya nih, welcome to my show nih. Apa kabar? Kelihatannya kok mesra banget. Alhamdulillah baik Mas Tukul. Ini berkah doa Mas Tukul. Sehat-sehat. Amin. Subhanallah. Mbak Sonya? Alhamdulillah baik. Subhanallah.
Kalau inget Mas Enggi inget mamahnya. Kenapa mas? Puasa, ceritanya puasa lapar. Terus? Terus akhirnya saking laparnya nyari warung. Susah kalau perjalanan jauh. Nggak taunya ada tulisan. Nah itu ada tulisan tuh rawon itu. Bukan tuh rawan kecelakaan. Serius? Saking ngelaparnya ngantuk itu ya. Itu nasi rawon itu rawan kecelakaan. kurang konsen. Nggak ingat terus nih. Maaf nih, beda berapa tahun sih usia Mas Enggi dan Mbak? Nggak jauh Mas Tukul, cuma 11 tahun. Iya. Cuma 11 tahun. Wah, luar biasa. Tapi subhanallah, mirip pasangan yang di Cipete bener ya. Siapa? Mbak Susi sama Mas Tukul. Mbak Susi sama Mas Tukul. Mbak Susi sama Mas Tukul. Oh ya pasti. Pasti. Untuk Mas Enggi dan Mbak Susi, sebentar Bang Mas Suka dan Mbak. Gosip-gosip di udara berbisik. Wah. Kalau gosip itu konotasinya itu persentasenya 80% itu negatif tuh. Berarti yang positif aja saya senang. Negatif itu jangan dipanggil. Benar. Di udara berbisik bahwa kalian tuh mau menikah di tahun ini, emang rencananya kapan? Iya. Kalau awalnya sih saya pengennya Oktober Mas Tukul, bertepatan dengan ulang tahun saya Oh, gitu sama kan. dong ya. Oh, kita Oktober ya? Oh, gantengnya aja sama. Gantengnya aja sama. Gantengnya sama. Apa yang bedanya? Jangan sembarangan menggeledah. Nih mereka nggak tahu ya mas ya kalau Mas Tukul tuh kembaran sama Hengki. Ini Hengki, ini ngeheng ya mas. Ngeheng. Kembar. Emang kipot HP apa? Kipot apa? Kipot. Udah diganti. Dari dulu. Di Oktober ya. Tadinya rencananya Oktober, Iya, saya pengennya. Terus ketika ngomong sama mamanya Sonya, kalau bisa Iya. setelah dia selesai kuliah, Wow. berarti kan tahun depan. Iya, iya. Tapi setelah saya pikir-pikir kok kayaknya lama banget ya Mas Tukul ya. Aduh deh. Berarti puasa besok, lebaran besok saya udah 2 kali sendiri gitu. Iya, iya. Saya nggak mau yang ketiga kali kayak Bang Toyib nanti. 3 kali puasa, 3 kali lebaran kan. Iya, iya. Jadi ini lagi upaya untuk membujuk biar lebih cepat lagi. Iya. Betul. Ustadz, Amin. bantu doa Ustadz. Karena yang berkah itu dipercepat. Betul. Betul. Ya. Bismillah, Kalau bismillah. mau berbuat baik jangan pernah ditunda, tapi Nah. tidak berbuat baik jangan pernah dilakukan. Dan yang akan mendapat bantuan dari Allah dari 3 golongan adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang mau menikah karena ingin menjaga dirinya. Tadi kan Ramadan enak kan kalau nanti Betul. sahur bareng, buka bareng, ya kan? Buka apanya nih Pak Ustadz? Sahur. Iya makanya sahur. Sahur buka, terus Idul Fitri, silaturahim. Ada yang nyiapin Ustadz ya. Iya, karena dengan pernikahan kan bukan cuma 2 orang, tapi 2 keluarga besar. Dengan musoharah, dengan pernikahan, Subhanallah. jadinya enak. Lebaran kelilingnya jadi lebih banyak dan lebih jauh. Amin. Mantap lah pokoknya. Jadi setelah mendengar nasihat dari Ustadz, kira-kira kapan Hengki melamar bapaknya Sonya? Melamar Sonya. Oh, ketemu maksudnya untuk ini mas, ngelamar. Ngelamar. Setelah 4 mata saya kesana deh. Wow, tuh kan. Amin. Amin. Kembali ke like. Pokoknya saya doakan. Amin, amin. Jangan lupa ngundang gua. Siap. Mas, angponya yang banyak ya. Kalau saya tuh minimal 5 miliar kalau saya. Dan Untuk- suasana kalau yang kalau beliau MC itu semuanya Siap, Wow, siap. rame. cair. Cair semua. Cair. Ya. Emang es batu cair. Ngomong yang jelek dong Pak Ustadz. Hiruk pikuk gembira dan bahagianya itu nambah. Itu. Dan Saya pengennya nanti Mas Tukul datang Mas. Oh, subhanallah. Meskipun nggak diundang. Loh. Enggak maksud. Loh, Saya nggak pengennya Mas boleh. Tukul datang. Kalau orang tidak diundang datang itu Haram ya, Mas? ya. Nggak. Kalau kamu meninggal ya nggak perlu datang gua nyolatin.
Gua datang, lu sakit gak diundang, gua datang. Pokoknya Mas Tukul harus ikut mendoakan biar kita Pasti. lancar. Amin. Zek, kembali galak. Untuk Mas Hengki nih. Boleh dicontohin waktu Mas Hengki ngelamar Sonya seperti apa? Katanya punya lagu spesial. Yuk di depan yuk. Depan mana? Di sini. Oh, depan tadi sini. setuju. Lagu spesialnya apa? Lagu spesial apa? Gundel-gundel pacul? Atau mungkin Don of Sal? Apa? Dondong apa salah? Atau mungkin Love Illusion? Apa? Rekayasa cinta? Kalau Mas Tukul lu kan pakai sholawat bada. Mantep dong. Bawa Marawi. Bring, topak, bring, topak. Bawa kembang manggar tapi ini pohon kelapa dulu. Berat. Gua. Jadi gini Mas Tukul, kalau Iya. waktu ngelamar tuh nggak pakai lagu. Iya. Cuman kita berniat nanti untuk souvenir memaksakan diri untuk saya nyanyi, dia nyanyi untuk spesial souvenir Gift ya? gitu, giftnya. Gitu lagunya sih buatan sendiri gitu, kita bikin sendiri. Jadi nggak pakai saya nyanyi gitu. Begitu. Oke. Nah kalau lagunya Bang Maksungkar tadi itu tadi ya lagunya apa? You Raise Me Up. Ya? You Raise Me Up. You Raise Me Up itu. Bukan, sebetulnya ada lirik yang saya banget gitu ya. Iya. Lagu lama, lagunya Andy William, And I Love You So. Wow. Nah itu setiap kali saya nyanyi ini kok kayak ungkapan hati saya gitu ya. Betul, Persis banget itu. Itu kira-kira. Wah, kalau Pak Ustadz, Saya nggak sempet nyanyi dulu. gua inget toh lagunya Fly to the Moon itu ya. Fly to the apa? Timun apa? The Moon. Flying to the Fly to moon. the moon in a little to the top. The father say, feel the sea. La la la. Balik, balik. Untuk Bang Maksungkar. Bang Maksungkar ini kan sudah memiliki, maaf nih ya, ini laptopnya. Apa tantangan anak-anak Bang Maksungkar ketika memberitahu bahwa akan melamar Mbak Santi yang usianya sudah di bawah anak-anak Bang Monggo nih. Tantangan hampir tidak ada. Hanya waktu pertama sekali saya sampaikan dan mereka sudah kenal Santi sebelumnya. Pertanyaan yang pertama hanya, Pak, apa nggak ada yang lebih tua lagi gitu ya. Itu saja yang paling ekstrim hanya itu. Tetapi setelah saya bilang ya, emang Bapak milih ini tanya yang di atas gitu ya. Jadi sambil bercanda saya bilang, Papa ini kan iklan udah berulang kali nih. Dari koran nasional sampai koran kota itu nggak ada yang mau gitu ya. Ya sambil bercanda, saya selalu bercanda sama anak-anak gitu ya. Akhirnya ya udah Papa yang serius dong. Iya serius. Ini kalau jodoh Allah tentukan yang ini ya siapa saja gitu kan. Nah subhanallah saya pun juga belum yakin waktu tahun kedua itu pun juga belum yakin. Saya hanya yakin dengan ayat Allah yang mengatakan wanita yang baik bagi laki-laki yang baik, laki-laki yang baik bagi wanita yang baik dan seterusnya. Apa yang saya lakukan selama perceraian itu 3 tahun saya hidup menyendiri, memperbaiki diri saya. Saya berusaha menjadi laki-laki yang baik supaya diberi amanah wanita yang baik oleh Allah. Itu aja. Subhanallah. Betul. Kayak Mas Tukul nih kan, akhlaknya baik, dapat istri yang baik. Ustadz begini tak lihat kayak di rumah Irama ya. Balik kelek. Untuk Mbak Santi. Bentar ya Mbak Santi. Bagaimana rasanya memiliki anak yang usianya di atas dirimu? Pada nurut nggak kalau dikasih tahu? Nanti dulu sebelum dijawab. Ini tidak ada kalimat anak. Anak-anak saya adalah anak ibunya gitu ya. Jadi Santi tidak punya anak tiri dan anak-anak saya tidak pernah punya ibu tiri. Yang ada adalah ini istri bapaknya dan itu adalah anak-anak saya. Jadi peran ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu ya. Ibunya ya ibunya, Santi adalah istri saya gitu. Good. Kembali kelek.
Untuk Pak Ustadz begini, bagaimana jika kasusnya adalah wanita yang jauh lebih tua daripada laki-laki, apakah diperbolehkan menikah? Ya, pada prinsipnya boleh aja. Ya, tidak ada larangan. Karena walaupun waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah itu belum menjadi nabi, jadinya nggak bisa jadi landasan hukum. Tapi Nabi waktu itu 25 dan Khadijah umurnya waktu itu adalah 40 tahun. Ya, jadi sebetulnya di sini nggak ada batasan. Walaupun ya yang terbaik adalah saat memilih wanita itu yang al-wadudul walud. Artinya yang penyayang dan banyak anaknya. Kalau misalnya menikah kita dengan wanita umurnya 102 misalnya. Masih ada ya? Ya seandainya gitu. Terus gimana gitu? Tahu Bapak, contohnya yang 102. nyata aja gitu, Iya. Ustaz. Wah 90 aja sudah. Bapak, udah apa Mas? Loh, kita kan apa ya? Umur tuh kadang-kadang nggak ini. Ini mungkin saya kelihatan seumur sama Iya. Bang Haji Mark Sungkar ini saya kelihatan seumur kan. Iya. Mas Tukul umur berapa? Saya 450. Serius Mas, serius. Mas Tukul kan umurnya 42 ya. Itu kelihatan kayak 41 loh. Cuman setahun Mas. Kembali ke lab. Beda kok 41, 40 Untuk Mbak Sonya nih. Ini Mas. Dirimu kan masih muda nih. Apa nggak takut pernikahan akan menghambat karir dirimu nih? Monggo. Kalau menghambat karir insya Allah enggak. Karena percaya kalau misalnya habis nikah katanya rezeki malah akan semakin. Wah ini positif thinkingnya bagus nih. Saya senang kalau orang-orang berpikir positif, senang. Negatif tuh jangan diundang, jangan dipanggil. Dia akan datang nanti. Mendingan manggil yang positif, akan datang positif. Amin. Jadi kun fayakunnya wa subhanallah nanti biadi malam itu kulis sa'i'u wa ilahi turja'un. Gua demen yang itu. Pas banget malam Jumat. Loh, nggak pernah tinggal loh. Malam Jumat baca Al-Kahfi, baca Yasin. Ini sahabat. Luar biasa Mas Tukul ya Pak. Mas. Wong kalau suara adzan gimana Ustaz? Kalau ada suara adzan gua gimana? Lari. Sholat Mas. Kehujanan. Ya kembali kalau pemirsa. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan melihat hasil gambar aura para bintang tamu kita dari The Master Soul Drawer. Langsung aja silakan Master. Ya. Ini berarti Langsung dikasihkan yang bersangkutan, boleh? Oke. Ini thank you, aura. Master. Ya, monggo. Ya. Bisa dibuka dulu ya dari monggo silakan dulu. Dibuka, Dari Mas, Tukul. Bang Masukan, dibuka nggak apa? Wow. Buka. Kalau soal buka kan Ya, agak terserah cepet bukanya kan. boleh. Subhanallah. Wow. Diperlihatkan di kamera. kamera. Nanti dijelasin sama Dilihat, Mas Ustaz. ya dilihat dulu berdua dulu. Ya bisa diartikan untuk Ini saya kok ngasih es krim istri gimana ini? Jangan diratapin Om. Nah, dikasih lihat dong Bang Di di sana, Mbak. kamera. Lihat ke kamera. Nah, Nah, bisa. nanti dijelasin sama Ya, nanti silakan untuk Mas The Soul Master ini. ini tuh bunga tuh. Ya, monggo. Artinya apa? Maknanya? Sini bisa dilihat ada bunga. J, bunga. Iya, jadi ini simbol dari romantisme. Bunga bukan coklat itu. Iya, bunga. Jadi ini pasangan yang soleh dan soleha. Wah, subhanallah. Dari pihak yang Abang Mark ini, Ya, bentar. Gimana? dari pihak Abang Mark ini kita lihat sosok yang bertanggung jawab ya, Iya, iya, melindungi Betul. dan menjaga. Betul, setuju. Sementara dari pihak yang wanitanya juga orang yang mudi, ya, orang yang lembut, Betul. senang Hormat. dengan keindahan. Betul.
Jadi di sini ada suatu pasangan yang serasi lah. Subhanallah. Iya. Itu. Ada lagi tambahan? Ada yang mau ditanya? Ada lagi? Ada lagi? Rambutnya kemana? Rambutnya Itu nilai nggak ada berapa rambutnya namanya? karena yang pihak pria ini seorang yang fokus pada apa yang dikerjakan, ya. Sementara dari pihak si wanitanya kadang-kadang suka terhanyut, gampang mood, ya, mudah disentuh hatinya, gitu. Sementara pihak yang prianya adalah sosok yang memang dianggap mampu memberikan kenyamanan dan keamanan. Subhanallah. Kira-kira begitu. Sangat setuju saya. Setuju sekali. Memang secara psikologi karakternya Bang Maksukar memang tanggung jawab. Iya. Dan Romantis solehah segala itu. Ya. Kalau itu gambar-gambar nada apa tuh Mas Tat? Ini si wanitanya kadang-kadang terhibur dengan lagu-lagu. Subhanallah. Pasti Iya. tadi suaranya Bang Maksukar Iya, juga benar. mantap sekali. Bagus ya. Jadi di sini kita lihat dari angka-angka ini ada kecocokan pikiran, konsep, strategi. Sinergi. Jadi ada kesamaan visi. Senyawa. Satu gelombang. Oke deh. Chemistry. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, maaf, Bang Maskar bintangnya apa? Libra. Oh, sama dengan Nah, iya. Sama Libra. Sama. Weh, kita salaman dulu, salaman tos. Ya Ustadz beda sendiri Ustadz ya. Ustadz pindah aja pindah. Kemarin saya kan ditanya, saya bilang bintang saya Virgo, dia Virgo juga kemarin. Masa bintang pindah-pindah. Kayak orang nggak punya rumah. Pindah-pindah. Kalau Ustadz yang dari ada terus Mbak, mimpi. bintangnya Cancer, subhanallah. Pas banget. Kalau Mas Tukul tuh Libra, lincah dan berwibawa. Ya. Libra tuh lilitannya berasa. Minum. Ular kali ya. Biasa melilit. Tanya Mbak Santi, gimana Mbak Santi? Tadi hampir mau berbisik sama Iya, saya. kenapa? Libra, lidahnya berasap. Kalau dari apa lagi bisa Mas Hengki diartikan udah, ini? apa lagi udah? Mas Hengki sekarang berarti ya. Mbak Santi senyum terus nih. Aku ngomong lilitannya berasa. Dia dilem dalam hatinya, bener Mas Tukul, bener Mas Tukul, bener. Gambarnya Yang punya Mas Hengki boleh Halo Mas Hengki, monggo. Dibuka Mas. Subhanallah. Pelan-pelan Mas. Berarti baksonya suruh buka sendiri ya. Wih, bagus Mas. Alah, cita-cita kamu, cita-cita kamu nanti. Silakan Pak, dibaca. Ya, monggo. Subhanallah. Wush. Luar biasa. Gimana? Boleh dijelasin Mas Tat? Kalau ini pasangan muda, ya, sama-sama sedang meraih masa depan. Iya. Dari pihak yang prianya juga orang Ceria, yang mau bertanggung jawab, ya, melindungi, Iya. sportif. Iya. Sementara dari pihak wanitanya sebenarnya lebih konservatif, lebih Iya. lembut, ya. Iya. Kadang-kadang sebenarnya kurang nyaman di antara kerumunan. Iya. Lebih suka berduaan, suasana yang romantisme. Betul. Saya juga demikian. Di sini. Di sini ada kecocokan antar hatinya sama-sama terikat, ya. Kadang-kadang ada nggak bisa misah 1 jam 1 detik tuh nggak boleh. Subhanallah. Terus untuk visi, konsep, strategi juga punya kesamaan visi masa depannya. Terus ada, cuman dari pihak yang si prianya ini mungkin sarannya harus lebih banyak ngasih nasihat, berani memberikan nasihat kepada yang wanitanya. Luar biasa. Maaf kalau Mbak Sonya sendiri bintangnya apa? Capricorn. Wow. Sama lagi. Sama Mas. Sama. Ya kan saya Libra. Iya Ustadz sendirian lagi. Ada lagi yang ditambahin? Ada lagi nggak Mas? Kalau lagi? saran saya dari Mas Hengkinya harus lebih menuntun supaya Mbak Sonyanya lebih berani di depan umum, lebih menerima. Iya, iya. Lebih Masih nerima. agak malu, memang tadi kesini juga deg-degan lihat Mas Tukul katanya. Oh, kenapa deg-degan baca mantra dulu dong? Enggak mas. Bercanda Mas. Oke deh.
Oke. Kembali ke leg. Pemirsa, obrolan kita mengenai perbedaan tentang pernikahan masih akan berlanjut. Don't go anywhere. I will be back. I will be right back. Tetap bukan Pak. Biar cinta gelora di dada, biar cinta memadukan kita. Oke Mas Didi, bukan Pak. Pemirsa, setiap hari carilah alasan untuk berbahagia, kemudian berbahagialah. Jika pernikahan selalu diiringi dengan kebahagiaan, maka ia akan abadi. Terima kasih untuk semua bintang tamu pada malam hari ini, Bang Maksungkar, Mbak Santi Asokamala, Hengki Kurniawan, Sonya Fatmala, dan Ustadz Subiki Al-Bukhari, dan Master Soul Travel. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Giding, Jas Ulang, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang diambil. Tonton terus bukan mentas, sebentar bukan cuma bukan Mas. Lihat kami di layar kaca.